puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi kegiatan perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas belajar sekolah kita. Komunitas kita yaitu komunitas belajar Pertiwi. Adapun judul program atau kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu Headley Movement of the Smart Generation, yaitu gerakan sehat generasi cerdas implementasi proyek sekreasi Pertiwi, model pembelajaran kebugaran. Proyek ini yaitu sekreasi. Sekreasi adalah kegiatan senam kreasi yang dilakukan dengan kolaborasi antara siswa, guru olahraga, serta guru seni ataupun guru kelas. Adapun latar belakang, yang pertama adalah tingginya angka siswa yang kurang aktif dan secara fisik. Sekarang anak-anak semakin kurang aktif dalam bergerak. Mereka sering hanya bermain HP dan malas untuk bergerak. Kegiatan yang paling mudah itu biasanya kegiatan berbau irama atau senam. Yang kedua, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Dengan kegiatan senam, anak-anak bisa berlatih fisik dimulai sejak kecil. Yang ketiga, potensi senam kreasi biasa diterapkan dan dilaksanakan setiap Jumat, yaitu senam bersama, di mana menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang aktif mengikuti gerakan dimungkinkan karena gerakan yang terbatas, perlu adanya kreasi. Untuk itu, agar anak-anak didik itu lebih aktif, kita mengubah pembelajaran berpusat pada siswa dengan melibatkan siswa secara langsung untuk merencanakan kegiatan supaya mereka ikut aktif melakukan kegiatan. Pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik. Voice atau suara seperti peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi. Untuk kedua yaitu choice atau pilihan. Peserta didik boleh memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Di sini mereka boleh memilih kesukaan musik yang mereka suka ataupun gerakan-gerakan yang mereka suka, sehingga kegiatan senamnya itu mereka mau melakukan, mau aktif melaksanakan kegiatan. Yang terakhir, ownership atau kepemimpinan. Dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan supaya mereka mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Kalau mereka sudah melaksanakan, pasti mereka akan bertanggung jawab untuk
melakukan kegiatan, sehingga pada waktu senam Jumat itu mereka bisa lebih aktif dalam bergerak. Latar belakang lain yaitu aset di sekolah kita, yaitu manusia dari kepala sekolahnya, guru BCOK-nya, wali kelas 6, guru dalam KBS dan peserta didik itu sendiri. Untuk sosial, aset sosial, komunitas belajar sekolah, hubungan antara peserta didik dan guru-guru. Untuk aset fisik, di sekolah terdapat lapangan olahraga serta sound system yang memadai. Dengan adanya aset-aset bisa melakukan kegiatan sekreasi dengan mudah. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Sudah? Struktur program dan kemitraan dalam komunitas belajar. Yang pertama, program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran, dan membangun hubungan sosial yang positif. Kedua, target program fase C yaitu kelas 6 ataupun kelas 5 dengan usia 10 sampai 12 tahun. Yang ketiga, pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan atau di ruang kelas. Jika cuaca tidak mendukung, maka akan disepakati antara peserta didik dan guru olahraga dapat dilakukan di dalam kelas. Yang keempat, anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi yaitu guru PJOK dan guru seni, tari, ataupun guru kelasnya masing-masing. Rencana evaluasi. Yang dievaluasi adalah menggunakan evaluasi observasi serta refleksi dari peserta didik, guru PJOK, dan guru kelas. Peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam kreasi, guru PJOK yang terlibat langsung dalam program, serta guru seni tari yang membantu dalam pelaksanaan program senam kreasi. Dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tantangan yang harus dihadapi. Antara lain, yang pertama, kurangnya partisipasi dan antusiasme karena kurangnya minat peserta didik. Perasaan malu peserta didik mungkin, atau tentang kurangnya pemahaman manfaat senam selama ini. Cara rencana solusinya, bila peserta didik kurang antusias, caranya yaitu memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dalam melakukan gerakan ataupun malu dengan memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat dari senam kreasi. Tantangan kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan juga les serta jam ekstrakurikuler. Cara solusinya, cara mengatasinya, mengintegrasikan program ke dalam program PJOK
dan berkolaborasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur penjadwalan ulang. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Untuk permasalahan ketiga, kita dapat menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Demikian program sekresi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Bu Sekar. Yang mau saya tanyakan kan kebetulan saya guru kelas 5, berarti kan masuk ke program penjenengan. Yang mau saya tanyakan untuk melakukan kegiatan ini bisa dimulai kapan? Kan kita sebagai guru kelas harus bekerja sama dengan guru PJOK. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Ini adalah program project, berarti dilaksanakan bertahap. Dilaksanakan kira-kira 3 minggu, dimulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan Januari. Tahap pertama, nanti mereka akan ditugasi untuk memilih gerakan ataupun musik yang mereka inginkan. Yang kedua, setelah itu mereka harus berlatih bagaimana gerakannya. Di minggu ketiga akan diadakan evaluasi dulu dengan guru PJOK maupun guru seni atau guru kelasnya. Setelah itu kalau sudah dievaluasi dan diperbaiki, baru minggu terakhir mereka akan ditugaskan untuk menjadi instruktur pada waktu senam sehat di hari Jumat. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terus untuk kan anak memilih musiknya sendiri, apakah itu per kelas atau dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan? Soalnya kan kalau satu kelas, kebetulan kelas saya kan jumlahnya 33, untuk menyatukan misalnya keinginan musiknya misalnya pakai punyanya Blackpink atau punyanya siapa kan harus dirundingkan. Apakah memang satu kelas satu atau dibagi menjadi beberapa kelompok? Itu pertanyaan terakhir Bu Sekar. Terima kasih Bu Lia. Untuk per kelompoknya itu di setiap kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya di kelas 5 nanti jumlahnya murid 32, berarti dibagi 6 kelompok. Nggih. 6 kelompok, terus mereka boleh memilih, terserah, beda-beda dari setiap kelompok. Yang satu mau Blackpink, yang mau koploan boleh. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk teman-teman lagi. Ada yang memberikan saran? Mungkin ada pertanyaan atau saran yang lain dari rekan-rekan? Terima kasih Bu Sekar. Kebetulan saya ditugaskan di fase A ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Sekar. Program ini ditujukan untuk kegiatan kelas atau fase C ya, kelas 5 dan kelas 6. Nah, nanti setidaknya kan di sekolah kita kan ada 3 fase ya, A, B, dan C. Nah, ketika nanti yang fase C sudah melaksanakan kegiatan itu, bagaimana nanti untuk
fase yang di bawahnya, fase A dan fase B. Nah sementara biasanya kalau di fase A anak-anak itu kan peserta didik itu kan antusias juga ya. Kadang kalau lihat kakaknya tampil atau kakaknya melakukan kegiatan, keinginannya untuk mengikuti itu juga ada. Nanti sebagai stimulus mungkin untuk kelas kecil atau di fase A bagaimana? Terima kasih Bu Vivin atas pertanyaannya. Untuk kelas A dan B nanti akan mengikuti kakak-kakak kelasnya, yaitu kelas C. Anak-anak kelas A dan B akan dilebatkan, tetapi hanya untuk anggotanya saja, mengikuti gerakan kakak-kakaknya. Mungkin ada pertanyaan lain? Nggih. Nah, terima kasih. Menyambung lagi Bu Sekar. Ini terkait di fase A ya, di mana saya mendampingi memimpin anak-anak di fase A. Nah, saya kreasi, senang kreasi ya. Biasanya saya di kelas itu kan melakukan ice breaking ya, kegiatan. Nah, seperti menggunakan lagu anak-anak yang gerakannya juga cukup lumayan. Ketika waktunya lebih sampai 5 menit itu sudah membuat anak-anak cukup merasa bahwa itu satu gerakan yang bisa menyegarkan lagi supaya anak siap untuk mengikuti kegiatan belajar selanjutnya. Nah, bisa enggak sebagai stimulus anak-anak di fase A dengan mengawali kegiatan seperti ice breaking itu sangat berkontribusinya supaya nanti ada pengembangan gerakan yang lebih siap nanti ketika sudah di fase berikutnya. Terima kasih Bu Sekar. Terima kasih Bu Vivin. Nggih, bagus untuk Bu Vivin. Nah, boleh untuk guru-guru kelas untuk melakukan ice breaking. Anak-anak melakukan gerakan senam ataupun gerakan apapun yang berbau fisik untuk mereka untuk bergerak lebih aktif dalam pembelajaran. Sangat bagus Bu Vivin, terima kasih atas sarannya. Mungkin guru-guru lain bisa melakukan ice breaking di kelas untuk kelas bawah di fase A ataupun fase B. Mungkin ada yang memberikan saran lagi? Apa sudah cukup? Nah, terima kasih. Terima kasih untuk kegiatan hari ini ya. Nah, dengan kegiatan sekreasi, senam kreasi ini bertujuan untuk kita mengubah pembelajaran kita untuk berpusat kepada peserta didik, sehingga dalam pembelajarannya mereka lebih aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Cukup sekian diseminasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.